Baru-baru ini, nama Kaesang dan Bobby lagi ramai jadi bahan perbincangan. Apalagi soal dugaan gratifikasi yang mencuat. Tapi, apa sih sebenarnya gratifikasi itu? Apakah benar mereka terlibat? Atau ini cuma salah paham? Buku Corruption, What Everyone Needs to Know, karya Ray Fishman dan Miriam A. Golden, membahas isu korupsi secara luas dengan fokus pada aspek politik, ekonomi, dan sosial. Namun di video kali ini, kita bakal fokus untuk mengupas tuntas apa itu gratifikasi, gimana bentuk-bentuknya, dan seberapa besar dampaknya, agar kita bisa melihat kasus ini dengan lebih clear. Jadi, jangan kemana-mana, kita buka buku yuk! Bagian 1, apa itu gratifikasi? Gratifikasi itu sebenarnya bisa dibilang hadiah, tapi bukan hadiah biasa. Ada maksud di baliknya, terutama kalau yang menerima adalah pejabat. Bedanya sama suap, kalau suap biasanya langsung ke pokok masalah, seperti, nih uang, kasih saya proyek itu ya. Nah, gratifikasi lebih terselubung, lebih halus, tapi tetap punya niat yang sama, yaitu mempengaruhi keputusan seseorang. Fishman dan Golden ngejelasin bahwa gratifikasi bisa diberikan dalam berbagai bentuk, berupa barang, uang, fasilitas, atau keuntungan yang lain. Dan gak cuma pejabat yang bisa jadi target, keluarganya juga bisa. Jadi misalnya, kalau si pejabat gak mau nerima langsung, keluarganya seperti anak, istri, kerabat bisa dijadikan pintu masuk buat pemberi gratifikasi. Bagian 2, bentuk-bentuk gratifikasi. Sekarang kita bahas beberapa bentuk gratifikasi yang sering terjadi, yang mungkin gak langsung kelihatan mencurigakan, tapi punya dampak yang besar. 1. Hadiah barang. Ini bentuk yang paling umum dan gampang dikenali. Misalnya, hadiah barang mewah seperti mobil, jam tangan mahal, atau gadget terbaru. Kadang barang-barang kecil juga bisa jadi gratifikasi kalau diberikan secara terus-menerus. Jangan salah, walaupun terlihat gak berbahaya, ini tetap berisiko karena lama-lama bisa membangun rasa utang budi. 2. Uang tunai. Yang satu ini nggak perlu dijelasin panjang lebar. Uang tunai sering disamarkan dalam bentuk bantuan atau tanda terima kasih. Tapi intinya, ada tujuan tertentu di balik pemberiannya. Meski kelihatannya sepele, amplop berisi uang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. 3. Fasilitas mewah atau layanan gratis. Bentuk lain yang lebih tricky adalah fasilitas mewah. Misalnya, pejabat diajak naik jet pribadi atau menginap di hotel bintang 5. Bisa juga diberi layanan gratis seperti makan di restoran mahal atau fasilitas hiburan eksklusif. Mungkin gak langsung terkait sama pekerjaan si pejabat, tapi tetap aja mempengaruhi. 4. Liburan gratis atau perjalanan kerja. Kadang perjalanan dinas atau kerja sering jadi kedok buat liburan gratis. Misalnya, pejabat diajak kunjungan ke luar negeri, tapi ujung-ujungnya mereka lebih banyak jalan-jalan daripada kerja. Fasilitas dan layanan yang diterima dalam perjalanan ini, meskipun nggak berbentuk uang, bisa bikin pejabat lebih lunak atau terpengaruh buat mengambil keputusan yang menguntungkan si pemberi. 5. Akses investasi atau kesempatan bisnis. Ini lebih kompleks. Kadang gratifikasi bukan berupa barang atau uang, tapi berupa akses ke informasi atau kesempatan investasi yang orang lain gak dapat. Misalnya, seorang pejabat dapat kesempatan investasi di proyek yang lagi panas, sementara orang biasa gak bisa dapat akses itu. Gratifikasi jenis ini bisa sangat menguntungkan karena biasanya menghasilkan keuntungan finansial besar untuk si penerima. 6. Pekerjaan untuk keluarga. Bukan cuma pejabat yang bisa dapat keuntungan, keluarganya juga. Misalnya, anak seorang pejabat dapat pekerjaan di perusahaan besar, meski nggak punya kualifikasi. Atau istri pejabat dipromosikan di perusahaan yang punya hubungan dengan kebijakan si pejabat. Ini cara lain buat ngasih pengaruh tanpa ngasih hadiah langsung ke pejabatnya. 7. Donasi amal terselubung. Bentuk gratifikasi lain yang lebih samar adalah melalui donasi amal. Pemberi gratifikasi bisa menyumbang besar ke yayasan atau organisasi yang dimiliki atau terkait dengan pejabat. Sekilas kelihatannya niat baik, tapi ada maksud tersembunyi di balik itu. Misalnya, supaya pejabat jadi lebih ramah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan si pemberi. Sebelum ke bagian selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, biar nggak ketinggalan rangkuman buku selanjutnya. Bagian 3,
gratifikasi, dan keluarga pejabat. Yang menarik di sini, seperti yang dibahas Fishman dan Golden, gratifikasi nggak selalu harus langsung diterima oleh pejabatnya. Keluarga mereka, terutama anak atau pasangan, bisa jadi jalan buat memberikan gratifikasi. Misalnya, seorang pejabat mungkin nggak akan menerima uang tunai langsung karena khawatir terlihat korup. Tapi kalau itu diberikan dalam bentuk beasiswa buat anaknya, maka itu jadi cara yang lebih aman dan terselubung. Dalam banyak kasus, pejabat merasa mereka bisa menghindari tuduhan korupsi dengan mengalihkan hadiah-hadiah ini ke anggota keluarga. Padahal tujuannya tetap sama, mempengaruhi keputusan. Makanya, di banyak negara, undang-undang tentang gratifikasi nggak cuma berlaku buat pejabat, tapi juga keluarganya. Bagian 4, contoh kasus gratifikasi di berbagai negara. Gratifikasi bisa muncul di mana saja, dari negara maju sampai berkembang, dan dengan cara yang berbeda-beda. Berikut beberapa contoh dari berbagai negara yang dijelasin di buku ini. 1. Tiongkok, sistem Guangxi. Di Tiongkok, ada yang namanya Guangxi, sebuah jaringan sosial di mana orang saling memberi hadiah sebagai tanda hubungan baik. Tapi, di balik budaya ini, gratifikasi bisa jadi masalah yang besar. Banyak perusahaan menggunakan Guangxi untuk mempengaruhi keputusan pemerintah atau mendapatkan proyek-proyek tertentu. 2. Nigeria, industri minyak. Di Nigeria, terutama di sektor minyak, gratifikasi adalah hal yang biasa. Perusahaan minyak sering memberikan hadiah besar atau fasilitas mewah kepada pejabat untuk mendapatkan kontrak eksplorasi atau lisensi operasi. Sayangnya, meskipun ada undang-undang anti korupsi, pelaksanaannya sering kali lemah, sehingga praktik gratifikasi sulit dihentikan. 3. Amerika Serikat, lobi politik. Di Amerika, gratifikasi lebih terselubung melalui kegiatan lobi politik. Perusahaan besar atau individu kaya memberikan donasi kampanye atau dukungan finansial kepada politisi dengan harapan mereka bisa mempengaruhi kebijakan. Meski bentuknya lebih formal dan dilegalkan dalam beberapa situasi, esensinya tetap sama, pemberian uang atau hadiah untuk mendapatkan pengaruh. Bagian 5, cara mengatasi gratifikasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Gimana sih cara ngelawan gratifikasi? Fishman dan Golden memberikan beberapa solusi yang bisa diterapkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. 1. Pelaporan hadiah. Pejabat publik harus diwajibkan melaporkan hadiah apapun yang mereka terima, terutama kalau nilainya lebih dari batas tertentu. Ini bikin lebih transparan. Jadi, kalau ada hadiah-hadiah yang nggak masuk akal, masyarakat atau lembaga anti korupsi bisa dengan mudah melacaknya. 2. Pengawasan dan audit. Kekayaan pejabat dan keluarga mereka harus diaudit secara berkala. Kalau tiba-tiba mereka punya aset yang nggak sesuai dengan gaji atau posisinya, itu bisa jadi tanda adanya gratifikasi. Pengawasan ketat bisa mengurangi peluang terjadinya gratifikasi, atau setidaknya membuat pejabat berpikir 2 kali sebelum menerimanya. 3. Regulasi konflik kepentingan. Pemerintah perlu punya regulasi yang ketat buat menghindari konflik kepentingan. Misalnya, pejabat harus menarik diri dari pengambilan keputusan yang melibatkan pihak yang pernah memberikan hadiah atau donasi kepada mereka. 4. Edukasi. Edukasi juga penting, baik buat masyarakat maupun pejabatnya. Banyak yang mungkin gak sadar bahwa hadiah kecil yang mereka terima sebenarnya bisa masuk dalam kategori gratifikasi. Dengan edukasi, kita bisa memperjelas batasan etika dalam penerimaan hadiah. 5. Peran teknologi. Teknologi juga bisa berperan penting. Transparansi bisa ditingkatkan dengan sistem online. Misalnya, pelaporan aset pejabat yang bisa diakses publik, atau sistem tender proyek yang transparan dan tanpa kontak langsung antara pemberi proyek dan peserta. Dengan cara ini, gratifikasi bisa lebih sulit dilakukan. Bagian 6, peran lembaga anti korupsi. Lembaga anti korupsi punya peran penting dalam mengatasi gratifikasi. Tapi, seperti yang ditekankan di buku ini, lembaga tersebut harus independen dan punya kekuatan hukum yang cukup buat menyelidiki dan menindak kasus gratifikasi. Kalau lembaga anti korupsi terlalu terikat oleh pengaruh politik, maka upaya melawan gratifikasi akan sia-sia. Negara-negara yang sukses menekan angka gratifikasi biasanya punya lembaga anti korupsi yang kuat dan mandiri. Mereka bisa bergerak cepat dan punya kewenangan untuk mengawasi semua aset pejabat dan menangani laporan gratifikasi dengan tuntas. Kesimpulan, gratifikasi itu mungkin kelihatannya lebih halus dan gak terang-terangan seperti suap.
tapi dampaknya bisa sama besarnya. Bentuk-bentuk gratifikasi seperti hadiah barang, uang tunai, fasilitas mewah, atau kesempatan investasi bisa merusak integritas pejabat publik, bahkan kalau yang terlibat adalah keluarga mereka. Dengan cara yang licik dan terselubung, gratifikasi bisa mengubah pengambilan keputusan yang harusnya netral menjadi berpihak pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selesai. Jadi, itu dia pembahasan kita tentang gratifikasi. Sesuatu yang terlihat kecil tapi bisa berdampak besar. Nah, terkait kontroversi Kaesang dan Bobby belakangan ini, gimana menurutmu? Apakah mereka cuma korban situasi atau ada sesuatu yang lebih dari sekedar dugaan gratifikasi? Menurut kalian, apakah ini hanya kebetulan atau ada kaitannya dengan praktik gratifikasi yang kita bahas tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, menarik banget untuk didiskusikan. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like video ini ya, share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang paham. Dan tentunya subscribe channel Buka Buku Yuk biar kalian gak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, pengetahuan adalah kekuatan.